Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berjumpa lagi dengan aku, Tina Lia. Jadi di video kali ini aku akan nge-review gaji TKI Taiwan, khusus yang informal ya. Mungkin buat teman-teman yang mau kerja ke Taiwan atau mungkin sebagai gambaran berapa sih gaji TKI Taiwan. Nah, di sini aku mau mereview. Oke, jangan di-skip ya videonya karena aku di sini akan mereview secara detail jadi kalian tuh tahu berapa gaji TKI Taiwan. Oke. Jadi aku tuh datang ke Taiwan itu tahun 2017 bulan 9 tanggal 26 ya. Terus di majikan aku sini itu aku cuma 1,5 tahun karena ama yang aku jaga itu dia meninggal, jadi aku terpaksa harus ganti majikan. Aku pindah di tahun 2019 bulan 5 tanggal 20 ya guys. Aku datang ke majikan baru itu nah, bulan segitu. Jadi oke, di sini aku akan ini kasih sedikit gambaran. Jadi di Taiwan itu ada ini ya guys, biaya-biaya yang dibebankan kepada TKI. Biaya apa aja, oke. Kita pasti akan dikenakan cicilan bank atau hutang di PT ya guys. Seperti ini. Nah, ini aku udah di sini. Ini adalah cicilan bank atau hutang kita pada PT yang harus kita bayar setiap bulannya. Nah, di cicilan bank ini setiap PT-nya itu nggak sama. Kalau aku ini kan aku bayar ya, jadi kalau bayar itu prosesnya tuh cepat gitu loh. Kalau aku waktu di PT itu kalau nggak salah bayar 4.500 ya untuk biaya dokumen sama untuk ini supaya cepat potongannya. Dan sebenarnya bayar atau nggak bayar itu sama aja, mungkin cuma beda tipis ya. Kalau kita nggak bayar itu tuh potongannya akan lebih lama, misalkan ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Terus kalau kita bayar itu lebih cepat, ada yang 3 bulan, ada 4 bulan gitu. Tapi setiap PT itu nggak sama ya, oke? Jadi itu untuk yang pertama kita harus bayar cicilan bank. Terus biaya yang dibebankan lagi yang kedua itu adalah service agency. Jadi kita di Taiwan itu menggunakan service agency ya guys. Terus setiap tahunnya itu berbeda. Untuk tahun pertama itu kita dibebankan 1.800. Jadi per bulannya itu kita harus membayar agensi 1.800 NT. Nanti uang Indonya akan aku tulis di sini di bagian kanan. Terus untuk tahun keduanya di sini service agensinya turun menjadi 1.700 ya. Oke. Dan di tahun ketiga turun menjadi 1.500. Jadi di tahun pertama ini cukup besar ya kita mengeluarkan uang ke agensi per bulannya. Itu adalah biaya wajib yang kita keluarkan untuk agensi. Terus biaya selanjutnya yang ketiga adalah biaya medikal. Nah, kita di Taiwan itu kan kontraknya 3 tahun ya. Nah, kalau nggak salah 3 tahun itu ada 4 kali medikal, dan setiap kali medikal kita dikenakan biaya 2.000 NT guys. Oke. Itu terus biaya selanjutnya adalah biaya ARC. ARC ini KTP. Nah, KTP ini kita dikenakan 3.000 NT ya. Jadi kita itu kalau perpanjang ARC dikenakan 3.000 NT. Terus ada lagi biaya yang kelima, perpanjang dokumen atau kayak paspor atau apa. Kalau misalkan udah waktunya habis kita harus perpanjang, dan itu kita dikenakan biaya 3.500 atau 4.000. Setiap agensi beda-beda ya. Kalau aku kemarin itu 3.500 untuk perpanjang dokumen paspor. Terus biaya selanjutnya yang keenam adalah askes. Nah, askes ini di tahun 2017 ini biaya askes itu 296 NT per bulannya. Terus 2018 itu naik melonjak menjadi 325 NT per bulannya. Jadi naiknya tuh nggak tanggung-tanggung ya. Mau gimana lagi, itu udah aturan dari pemerintah, kita sebagai TKI harus nurut aja gitu. Dan itu adalah biaya-biaya yang dikenakan kepada TKI, ditanggungkan kepada TKI ya. Kalau
biaya itu ditangguhkan kepada majikan, ya kita enak, maksudnya kita gajinya tuh dapat banyak. Cuman di sini kan apa ya, memang udah peraturannya kayak gitu, ini dibebankan kepada kita para TKI. Nah, terus berapa sih Kak gaji TKI Taiwan? Oke, gaji TKI Taiwan itu semuanya sama ya guys, khusus yang informal ya, atau ART, asisten rumah tangga, menjaga orang tua. Kalau di pabrik saya nggak tahu ya. Kalau gaji pokok semuanya itu adalah sama. Gaji pokoknya ini adalah 17.000. Nah, di sini 17.000 ini adalah gaji pokok. Nah, 17.000 dibagi 30 hari ketemunya 567 NT. Jadi kita per harinya itu digaji 567 NT ya guys. Di situ masih ada uang lembur ya guys, perlu kalian ketahui. Jadi di 1 bulan itu kan ada 4 hari, minggu ada 4 hari, hari Minggu. Nah, kalau untuk kita yang informal itu kan kita nggak libur ya, jarang sekali ya libur. Jadi kita di situ ada uang lembur. Uang lemburnya itu kita dapat berapa? 2.268, jadi 300, jadi 567 tadi dikali 4 dapatnya 2.268. Dan jika minggunya ada 5, jadi jika dalam 1 bulan itu ada 31 hari, jadi itu dihitung namanya minggu kelima. Dan minggu kelima itu minggunya ada 5 gitu guys. Jadi 567 dikali 5 ketemunya 2.835 ya, 35 NT. Terus jadi gaji kita nih 17.000. Terus ada uang lemburnya 2.268 dikurangi askes 325 NT, ketemunya adalah 18.943. Nah, itu adalah gaji kita. Jadi sekarang terusnya itu 498. Jadi tadi gajinya 18.943 dikali 498 ketemunya uang Indo 9.433.614. Jadi gaji kita segitu guys 1 bulan. Wow. Dan apakah itu udah bersih Kak? No, itu adalah gaji kotor kita guys. Itu belum bersih. Jadi itu tuh gaji kotor yang belum dipotong service agency ya. Jadi harus dipotong service agency dulu 1.500. Jadi 18.943 ini dipotong service agency 1.500 ketemunya 17.443. Nah, itu adalah gaji bersih kita 17.443. Jika terus kalau ada minggu kelima, kayak gini, jadi gaji pokoknya 17.000 ditambah lembur 2.835 NT dikurangi askes 325 ketemunya 19.510 NT. Itu gaji yang masih kotor, belum dipotong service agency. Jadi dipotong dulu 1.500, ketemunya adalah 18.010 NT. Dan jadi akan seterusnya seperti itu ya guys. Kalau nggak ada minggu kelima, gaji kita 17.443, dan jika ada minggu kelimanya gaji kita akan 18.810. Oke, jadi dari sini kalian paham kan ya. Dan kebetulan kemarin aku baru gajian. Nah, dan di bulan ini aku tuh ada biaya ini ya,
ada biaya ARC. Nah, aku harus bayar 2.000. Jadi bulan ini aku cuma gajian tuh 15.443. Terus kalau di sini tuh di majikan ini tuh guys, aku tuh gajinya dibulatkan ya. Misalkan 15.443 terus dijadiin 15.500 gitu ya. Alhamdulillah sama si bos ditambahin gitu. Jadi enak ya. Tapi nggak semua majikan nambahin loh ya. Jadi ya itu tergantung dari majikan masing-masing. Dan aku akan mereview gaji TKI Taiwan seperti apa. Seperti ini guys. Kemarin aku baru gajian. Ini adalah uang Taiwan. Ini kayak gini nih, 1.000-an. Mata uang di Taiwan itu paling besar kalau nggak salah 2.000. Cuman selama aku di Taiwan aku belum pernah menemukan yang 2.000. Jadi aku cuma taunya yang 1.000. Terus di sini ada 100 dan juga ada 500 NT sama pecahan-pecahan, cuman aku nggak ada. Terus guys, jadi aku sama si bos kemarin digaji ini 15.500 dan kemarin aku juga ditambahin 1.000 NT. Nah, 1.000 NT ini kenapa aku ditambahin, karena nenek aku kebetulan lagi sakit ya guys. Jadi karena nenek aku sakit, jadi ya aku harus merawat dengan dengan lebih ekstra lagi mas. Jadi aku sama si bos tambahin 1.000 untuk ini sih, terima kasih maksudnya gitu ya, untuk ucapan terima kasih udah ngerawat mama aku gitulah kasarannya. Tapi kalau misalkan nenek nggak kenapa-napa, yaitu gaji aku dibulatkan dari 15.443 menjadi 15.500, dari 17.443 menjadi 17.500 gitu ya. Alhamdulillah sekali pokoknya. Ya selalu disyukurin aja sih guys ya. Pokoknya berapapun gaji kita itu kita harus bersyukur. Nah, masih kalian tanya ya, Kak, gaji segitu tuh udah bersih apa belum? Oke, jadi akan aku jawab, gaji segitu itu tuh udah bersih dari bos ya, cuman belum bersih di kita. Maksudnya belum bersih di kita itu gini, kita kan juga di sini di Taiwan juga perlu biaya hidup ya. Maksudnya biaya hidup itu seperti apa? Ya kita kan butuh pulsa, kita butuh beli kebutuhan kita, beli make up, skincare, beli sampo, sabun, itu kan kita beli sendiri ya. Si bos tuh kan nggak menyediakan. Jadi ya untuk kebutuhannya seperti itu kita beli sendiri. Dan belum lagi kita juga harus buat kirim ke Indonesia, buat kirim orang tua, keluarga, kayak gitu kan. Jadi kalau kalian tanya, jadi bersihnya tuh berapa? Nah, setiap orang itu nggak sama ya guys. Jadi aku nggak bisa memastikan harus bersihnya segini atau segitu ya. Pokoknya cukup aja. Pokoknya ya setiap orang nggak sama gitu aja lah, kebutuhan setiap orang itu nggak sama. Karena kalau di Taiwan itu si bos cuma menyediakan tempat tinggal sama makan, dan jika kebutuhan kita ya kita sendiri yang beli gitu loh. Apalagi kalau libur itu juga kita mengenakan uang yang lebih ya. Terus kita juga libur itu dipotong. Kita kan seharinya kan 567. Jadi jika kita libur 1 hari itu tuh dipotong 567 guys. Belum lagi untuk biaya libur itu paling enggak itu 3.000 4.000 ya. Itu paling irit loh katanya temen aku tuh gitu. Kalau libur ya gitu, tapi di sini aku jarang libur karena nenek yang aku jaga tidak memungkinkan aku untuk libur. Pribadi itu pokoknya bisa nabung, bisa buat kirim orang tua, terus bisa buat di sini cukup, udah alhamdulillah banget. Jadi harus selalu bersyukur berapapun itu. Dan aku sangat bersyukur, makanya aku masih diberi kesehatan, panjang umur, dan aku masih diberi kesempatan untuk bekerja di Taiwan tuh alhamdulillah. Jadi aku mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Jadi nanti kalau kita udah pulang di Indonesia, nanti uang yang kita tabung bisa buat usaha ya guys ya. Udah nggak usah perlu merantau lagi, mau kumpul sama keluarga. Jadi mumpung sekarang masih diberi kesempatan kerja di Taiwan, aku mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin ya guys. Ya maksudnya menyenangkan diri kita itu tuh juga penting, tapi kita harus
punya batas-batasannya, jangan langsung hura-hura gitu aja, karena di sini kita kerja juga jauh dengan keluarga, kita di sini hanya sendiri. Ya memang banyak teman-teman, cuman kan di sini kita harus tetap ini ingat dari awal kita kesini tuh tujuannya gimana gitu. Oke, jadi kita harus pinter-pinternya kita lah. Oke guys, jadi gitu dulu review dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mungkin mau ke Taiwan atau mungkin pengen tahu gaji Taiwan berapa, bisa banget. Terus semoga video aku ini bermanfaat, dan sekian dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. We'll be right back.